Kali ini kita bakal ulas film bertema drama bersejarah yang rilis pada tahun 2019 lalu. Berkisah tentang Raja Henry V, seorang pangeran yang tidak tertarik pada kekuasaan dan tahta, dan lebih memilih hidup bebas menikmati masa mudanya. Namun setelah sang ayah Raja Henry IV wafat, ia dipaksa untuk mengambil alih tahta dan memimpin kerajaan. Dari sini, ia mulai berjuang untuk memahami tanggung jawab barunya dan memimpin kerajaan dengan baik. Film ini juga akan menceritakan tentang perang Raja Henry V dalam melawan Prancis pada Perang Salib. Meskipun ia merasa tak siap, Henry tetap berjuang dan memimpin pasukannya ke medan pertempuran untuk melawan Prancis. Lalu, seperti apa sejarah, pengaruh politik, dan militer pada masa itu? Ini dia. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Hal yang tingkat ketampanannya 11-12 sama Mimin. Hal ini selalu menghabiskan hari-harinya dengan rebahan, berpesta, mabuk-mabukan, dan pacaran. Lalu saat Hal dan sahabatnya John sedang berjalan-jalan, seorang utusan datang untuk menyampaikan sebuah pesan. Jika kondisi kesehatan sang ayah yaitu Raja Henry IV mulai memburuk, dan Hal diminta segera kembali ke kerajaan. Namun Hal nampak tak peduli dan mengabaikan pesan si utusan. Di tempat lain, seorang pria bernama Percy memimpin pasukan Inggris untuk bertempur melawan pemberontak Skotlandia dan berhasil membawa pulang kemenangan untuk Inggris. Lalu saat tiba di istana, Percy mempertanyakan keputusan sang raja yang tak mau membayar tebusan untuk sepupunya Mortimer yang kini sedang disandra oleh para pemberontak. Padahal ia dan sepupunya telah berjuang mati-matian untuk Inggris. Raja Henry yang tak ingin mengeluarkan uang tebusan dengan mudah mencap Mortimer sebagai pengkhianat, yang tentu saja membuat Percy kesal lalu pergi meninggalkan ruang perjamuan. Kembali pada Hal, sebagai sahabat yang baik, John coba menasehati Hal agar ia mau kembali untuk melihat kondisi sang ayah. Jangan sampai ia merasakan penyesalan saat sang ayah sudah tiada. Lalu saat Hal tiba di istana, sang ayah mengatakan jika Hal tak akan pernah menjadi raja, karena tahta selanjutnya akan diberikan pada sang adik yang bernama Thomas. Hal yang dicap sebagai pembangkang nampak tak peduli, karena sedari awal ia memang tak menginginkan tahta tersebut. Hal juga coba memperingatkan sang adik untuk tidak terlibat dengan kegilaan sang ayah. Namun Thomas tetap bersikeras ingin membuktikan diri, jika ia layak memimpin kerajaan Inggris. Esok harinya, Thomas bersiap memimpin pasukan untuk bertempur melawan Percy yang kini telah bergabung dengan para pemberontak. Namun Hal yang khawatir pada sang adik tiba-tiba muncul meminta seorang utusan untuk menyampaikan sebuah pesan. Jika ia akan bertarung 1 lawan 1 dengan Percy sebagai ganti untuk nyawa para pasukannya. Tak lama Percy tiba, dan sesuai kesepakatan, keduanya akan bertarung sebagai ganti nyawa pasukan mereka masing-masing. Hal berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Ia kemudian menunjukkan helm Percy pada sang adik jika suatu saat nanti mungkin itu akan menjadi kepalanya sendiri. Namun bukannya berterima kasih, Thomas malah terlihat marah karena menganggap Hal hanya berniat pamer di hadapan semua orang. Beberapa hari kemudian, seorang penasihat bernama William datang menemui Hal. Ia mengabarkan kondisi sang ayah yang telah sekarat dan memohon agar Hal mau kembali untuk memimpin kerajaan Inggris, karena sang adik Thomas telah gugur di medan pertempuran saat berperang melawan pemberontak Wales. Dan kini Hal adalah satu-satunya penerus tahta kerajaan Inggris. Bukannya iba dengan kondisi sang ayah, Hal malah terus mencaci. Sementara sang ayah terus memohon agar Hal mau menjadi penerus tahta kerajaan Inggris, sebelum akhirnya Raja Henry IV wafat di hadapan sang putra.
Tak lama, Hal dinobatkan sebagai Raja Henry kelima menggantikan posisi sang ayah. Kabar penobatan tersebut segera tersebar ke seluruh penjuru dunia, yang kemudian disusul dengan berbagai macam hadiah dari para raja lainnya. Salah satunya adalah sebuah mainan burung mekanik yang dianggap sebagai teknologi paling maju pada masa itu. Lalu saat hadiah dari kerajaan Prancis dibuka, Hal hanya menemukan sebuah bola kecil yang artinya Prancis hanya menganggap Hal tak lebih dari seorang bocah ingusan biasa. I shall keep this gift. Di tempat lain, John yang telah berminggu-minggu tak bertemu dengan Hal, terlibat cekcok dengan seorang wanita pemilik bar karena hutang-hutangnya yang telah menumpuk. Ia meminta John untuk tak lagi berharap pada Hal yang mungkin saja telah melupakannya. Kembali pada Hal, seorang uskup agung nampak membacakan sebuah cerita yang dibuat oleh gereja. Namun Hal langsung menghentikannya di tengah-tengah cerita, karena Hal menganggap isi cerita tersebut seperti memintanya berperang dengan kerajaan Prancis. Sesuai dugaan Hal, sang uskup agung ingin Hal berperang untuk merebut kekuasaan mulai dari tanah Prancis sampai ke Yerusalem. Karena hal tersebut sudah direncanakan sejak masa kepemimpinan sang ayah. Hal yang marah sekali lagi coba memperingatkan semua orang, jika ia bukanlah sang ayah yang selalu mengutamakan tahta dan kekuasaan. Will juga terus mendesak Hal agar ia segera merespon penghinaan dari pihak Prancis dengan hadiah bola sebelumnya. Namun Hal menolak menanggapi hal tersebut, karena ia menganggap ada masalah lain yang lebih penting untuk segera diselesaikan, seperti kas kerajaan yang berantakan dan pemberontakan sipil yang terjadi semasa ayahnya menjabat dulu. Esok harinya, seorang pria Prancis tertangkap oleh beberapa penjaga. Dan dari hasil interogasi, ia mengaku sebagai pembunuh bayaran yang diutus oleh pihak Prancis untuk menghabisi nyawa Hal. Para petinggi kerajaan kembali mendesak Hal untuk merespon tindakan tersebut. Hal yang tak mau terus diremehkan, kemudian mengirimkan sebuah surat pada pihak Prancis. Tak lama setelah surat dikirimkan, Raja Prancis mengirimkan seorang utusan. Jika mereka tak pernah mengutus seorang pembunuh untuk mengancam nyawa Hal. Dua bangsawan yang menerima pesan tersebut segera menyampaikannya pada William. Namun di hadapan Hal, William malah menuduh dua bangsawan sebagai pengkhianat karena menganggap keduanya telah bekerja sama dengan pihak Prancis. Dan setelah menerima laporan dari Will, Hal memutuskan jika kedua bangsawan bersalah karena telah berkhianat. Hingga akhirnya, kedua bangsawan dijatuhi hukuman mati. Malam harinya, Hal datang menemui John di dalam bar tempat biasa mereka berpesta. Hal meminta maaf karena sebelumnya telah mengabaikan John. Hal juga memohon agar John mau ikut bersamanya, karena ia membutuhkan seseorang yang dapat ia percaya. Awalnya John sempat menolak karena ia tak ingin terlibat dengan pertempuran. Namun karena tak tega, John akhirnya bersedia dengan syarat Hal mau melunasi hutang-hutangnya pada pemilik bar. Esok harinya, Hal memperkenalkan John pada para petinggi kerajaan. Ia juga menunjuk John untuk memimpin pasukan Inggris dalam rencana serangan ke Prancis. Karena ternyata, John ini adalah seorang legenda militer kerajaan Inggris, dan salah satu yang terbaik di antara yang terbaik. Tak membuang waktu, John mulai mempersiapkan pasukan, dan memimpin ribuan pasukan Inggris untuk berlayar ke wilayah Prancis. Setelah berlayar beberapa hari, mereka akhirnya tiba di Prancis. Saat itu tak ada satupun pasukan Prancis yang datang untuk menghadang pergerakan mereka. Sebuah desa bahkan nampak kosong tak berpenghuni, karena ternyata mereka semua telah berlindung di dalam sebuah benteng. Setelah beberapa hari menghujani benteng dengan serangan ketapel, para petinggi kecuali John mulai terlihat khawatir. Mereka mendesak Hal untuk melancarkan serangan penuh ke arah benteng. Namun Hal menolak karena hal tersebut terlalu beresiko bagi para pasukannya. Beruntung Hal menolak usulan para petinggi. Karena tak berselang lama, pihak Prancis menyerah dan bersedia menyerahkan benteng secara penuh dengan syarat pihak Inggris mau melepaskan wanita dan anak-anak. Tanpa pikir panjang, Hal langsung menyetujui syarat tersebut dan memberikan waktu 1 malam untuk mereka mengevakuasi wanita dan anak-anak.
Malam harinya, Pangeran Dauphin yang merupakan penerus tahta kerajaan Prancis datang menemui Hal. Ia mengancam akan menghabisi seluruh pasukan Inggris jika mereka tak segera pergi dari wilayah Prancis. Namun di luar dugaan, Hal dan John malah menanggapi ancaman tersebut dengan santai. Good night. Esok paginya, Dauphin dan beberapa pengawalnya diam-diam menghabisi beberapa pekerja anak-anak dari Inggris saat mereka sedang mencari kayu bakar. Satu anak dibiarkan tetap hidup, dan diperintahkan membawa satu potongan kepala temannya sebagai pesan untuk pasukan Inggris. Hal yang marah memerintahkan John untuk memperketat penjagaan, lalu mengeksekusi seluruh tawanan dari pihak Prancis yang sebelumnya berhasil mereka tangkap. Namun John menolak perintah kedua, karena John telah banyak melihat ambisi kejayaan yang dibangun dengan mengorbankan banyak nyawa orang-orang yang tak bersalah. Dan John yakin Hal bukanlah pemimpin yang seperti itu. Hal kemudian merespon dengan cara lain. Ia membawa ribuan pasukan untuk bergerak lebih jauh ke wilayah Prancis. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah bukit. Salah satu penunggang kuda kemudian pergi memeriksa puncak bukit, yang ternyata melihat pasukan Prancis yang berkali-kali lipat lebih banyak, para petinggi mulai khawatir. Mereka meminta Hal untuk mempertimbangkan rencana serangan dan menarik mundur pasukan untuk kembali ke Inggris. Namun John tiba-tiba berkata jika Inggris akan mampu memenangkan pertempuran. Ia memperkirakan malam ini akan turun hujan, dan jika hujan cukup deras, perbukitan akan berubah menjadi medan berlumpur, yang tentunya akan menyulitkan pergerakan pasukan Prancis karena bobot baju zirah yang mereka kenakan cukup berat. Sementara pasukan Inggris harus bertempur tanpa baju zirah, agar mereka dapat bergerak dengan lebih cepat. Awalnya para petinggi sempat menentang, dan menganggap hal tersebut sebagai ide gila karena berharap pada hujan yang tak pasti. Namun karena tak memiliki pilihan lain, Hal memutuskan mereka akan bertempur jika hujan benar-benar turun. Esok paginya, hujan benar-benar turun. Hal sempat menemui Dauphin di kamp pasukan Prancis. Bukan untuk menyerah, melainkan untuk menantang Dauphin berduel 1 lawan 1 sebagai ganti nyawa pasukan mereka. Namun Dauphin menolak usulan tersebut, karena ia yakin Prancis akan mampu menang melalui jalur pertempuran. Gagal dengan upaya diskusi, Hal kembali untuk menyemangati pasukannya. Hal berkata jika mereka semua adalah pria dan pasukan paling berani dari tanah Inggris, jaring terluas dan terkuat seperti halnya kerajaan Inggris. Di sisi lain, John sudah bersiap dengan baju zirahnya. Ia memutuskan akan memimpin pasukan kecil sebagai umpan. Hal sebenarnya sempat melarang John untuk melakukan hal tersebut, namun John tetap bersikeras karena ide tersebut adalah miliknya. John akhirnya pergi memimpin beberapa ratus pasukan infanteri, yang kemudian direspon oleh pihak Prancis dengan mengirimkan 1.000 pasukan kavaleri, hingga akhirnya pertempuran pertama pun pecah. Lalu saat gelombang serangan kedua datang, Hal dan ribuan pasukan Inggris yang telah menunggu di dalam hutan melancarkan serangan kejutan dari dua arah yang berbeda. Melihat banyak pasukannya berhasil dikalahkan oleh pihak Inggris, Dauphin turun ke medan pertempuran lalu menantang Hal berduel 1 lawan 1. Namun jangankan untuk bertarung, untuk berdiri saja Dauphin terlihat kesulitan. Hingga akhirnya
Karena pertempuran tersebut, banyak pasukan dari kedua belah pihak harus gugur di medan pertempuran, dan salah satunya adalah Jon. Hal sendiri nampak terpukul karena harus kehilangan salah satu sahabat terbaiknya. Beberapa hari kemudian, Hal tiba di istana kerajaan Prancis. Sang raja bersedia menyerahkan tahta dan kekuasaannya pada Hal tanpa syarat apapun. Namun ia berharap Hal mau meminang sang putri yang bernama Catherine, agar tak perlu ada lagi pertempuran serupa yang telah merenggut banyak nyawa selama berabad-abad. Karena jika keduanya bersama, artinya kedua kerajaan telah terikat. Setelah kembali ke Inggris, rencana pernikahan keduanya segera dilakukan. Dan disinilah Catherine mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Jika pihak Prancis tak pernah mengutus seorang pembunuh, apalagi mengirimkan sebuah bola hanya untuk memprovokasi. Hal awalnya tak percaya dan selalu mengelak. Namun saat Catherine bertanya, pernahkah Hal coba memastikan kebenarannya? Benarkah ia tidak dimanfaatkan atau dibodohi? Hal langsung terdiam lalu pergi meninggalkan Catherine. Dengan wajah pucat, Hal pergi menemui William. Ia bertanya berapa banyak harta yang ia miliki termasuk tanah di wilayah Prancis setelah penaklukannya. Dan tanpa curiga, Will menjelaskan jika ia memiliki beberapa ratus hektar secara keseluruhan. Lalu saat Hal bertanya bagaimana tentang cara ia menangkap si pembunuh bayaran yang diutus oleh Prancis, Will menjawabnya dengan terbata-bata dan penuh keraguan. Dan setelah didesak, Will akhirnya mengaku jika semua yang terjadi adalah kebohongan yang telah ia rancang. Will beralasan semua yang ia lakukan demi kejayaan Inggris. Namun Hal meyakini jika semua yang terjadi dilakukan hanya demi keuntungan pribadinya. Banyak orang rela menjual jiwa dan hati nuraninya demi harta, tanpa peduli seberapa banyak yang harus mereka korbankan. Kekayaan, umur, dan popularitas itu seperti minum dari air lautan yang asin. Semakin kau minum, semakin haus yang kau dapatkan. Hal akhirnya tetap menikahi Catherine. Ia tak akan meminta apapun, apalagi memintanya tunduk. Hal hanya meminta Catherine bersedia berkata jujur, terlepas dari setiap situasi yang akan mereka hadapi nanti. Dan film pun selesai.